Bab 262. Aku adalah ayahmu. Jurus satu pedang menentukan hidup dan mati. Miley menunjuk ke tanah dengan pedang panjang, dan pedang di tangannya mengandung momentum pedang yang sangat menakutkan, seperti gunung berapi yang akan meletus, sangat menakutkan. Momentum pedang. Teknik pedang ini, tidak, lebih tepatnya, ini bukan sebuah teknik pedang, ini adalah jiwa persepsi Tao pedang. Orang misterius itu jelas-jelas orang yang berilmu. Saat pertama kali melihat teknik pedang ini, dia langsung kaget. Teknik pedang kamu, apa kamu yakin kamu yang menciptakannya sendiri? Miley tampak tenang, tentu saja. Orang misterius itu terdiam beberapa saat, lalu berkata, teknik pedang ini lumayan. Kalau memang benar-benar ciptaanmu sendiri, mungkin master pedang dunia Chang itu jauh lebih rendah darimu. Miley meletakkan pedangnya dan berkata sambil tersenyum, terima kasih atas pernyataanmu, senior, tapi dibandingkan dengan master pedang dunia Chang itu, aku masih ada kekurangan. Tentu saja, aku juga tidak merendahkan diri, bagi aku baru saja menginjakkan kaki di Tao pedang, dan perjalanan masih panjang. Orang misterius berkata, tidak boleh berpuas hati, apalagi merasa rendah diri. Jika kamu memiliki pikiran seperti itu, kamu secara alami dapat melangkah lebih jauh di Tao pedang. Bicara sampai di sini, dia berhenti sejenak, dan kemudian berkata, aku tidak tahu bagaimana kamu tahu tempat ini, tetapi tempat ini bukan tempat yang baik dan tidak cocok untuk pelatihanmu. Sebaiknya pergi ke tempat lain, jangan membuat kesalahan. Miley tersenyum pahit dalam hati, sebenarnya dia tidak ingin tinggal di sini, karena orang misterius di depannya jelas bukan orang biasa, dan jika dia terus tinggal di sini, mungkin ada hal lain yang akan terjadi. Namun, dia tidak bisa pergi, kali ini, harus mendapatkan aturan Tao. Miley menarik kembali pikirannya dan berkata sambil tersenyum, senior telah berada di sini selama 1000 tahun. Tidak hanya itu, orang misterius itu menjawab. Miley sedikit terkejut di dalam hati, dia berpikir sejenak, dan kemudian berkata, mengapa senior ada di sini selama bertahun-tahun? Bicara sampai di sini, dia menambahkan, tentu saja, jika senior dengan sukarela tinggal di sini, junior tidak bertanya. Jika tidak secara sukarela tinggal di sini, mungkin junior dapat memberi bantuan kecil. Kali ini, orang misterius itu diam. Miley sangat senang, tampak jelas, orang misterius ini tidak tinggal di sini secara sukarela, dan juga, siapa yang akan tinggal di tempat hantu seperti ini, tidak bisa melihat cahaya matahari selama bertahun-tahun. Pada saat ini, orang misterius tiba-tiba berkata, kamu tidak dapat berbuat apa-apa terhadap masalahku. Jika pergi sekarang, mungkin bisa menyelamatkan hidupmu. Miley berpikir sejenak, lalu berkata, katakanlah, mungkin junior bisa membantu. Jika benar-benar tidak bisa membantu, junior akan pergi dengan sendirinya, dan tidak akan terus mengganggumu. Setelah terdiam beberapa saat, orang misterius itu berkata, maju. Miley mengangguk dan melanjutkan, meskipun ekspresinya sangat tenang, tapi secara diam-diam sangat waspada. Jika bukan karena kehadiran Dewa Agung Erlu dan Menara Penjara Alam, tidak peduli seberapa bagus aturan Tao itu, dia tidak akan mengambil risiko saat ini. Karena dia tahu betul, kekuatan orang misterius di depannya pasti jauh melampaui dia. Jika kekuatannya tidak seimbang, konspirasi dan trik apapun mungkin menjadi awan yang mengambang. Setelah Miley berjalan sekitar 15 menit, dia berhenti, tidak jauh di depannya adalah dinding gunung. Di bawah dinding gunung, duduk seorang pria. Pria itu mengenakan jubah lusuh dengan rambut yang sangat gelap, sudah menyapu tanah. Karena rambutnya terlalu panjang,
jadi Mile juga tidak bisa melihat wajah pria itu. Pria itu duduk di sana, tidak ada ikatan apapun di tangan dan kakinya, tampaknya ada sesuatu yang menahannya. Mile berhenti belasan kaki di depan pria itu, ekspresinya tenang, tetapi dia diam-diam waspada. Pada saat ini, orang misterius tiba-tiba berkata, di usia yang begitu muda, memang jarang yang memiliki tingkat kultivasi Tao pedang seperti itu, tetapi sayangnya, kekuatan kamu jauh dari cukup untuk menyelesaikan masalahku. Mile berkata dengan sungguh-sungguh, aku lihat senior tidak terikat oleh benda asing apapun, tetapi tidak dapat bergerak. Apakah ada alasan lain? Orang misterius tiba-tiba mengangkat kepalanya, dan di antara alisnya, sebuah kata kecil, hampa, dengan tenang memadat. Hampa. Dengan munculnya kata hampa ini, Mile tiba-tiba menemukan bahwa ruang hampa di sekitarnya bergetar, seolah menanggapi sesuatu. Aturan Tao. Hati Mile membeku, aturan Tao ini ternyata ada pada orang misterius ini. Dan aturan Tao ini kemungkinan besar berhubungan dengan ruang hampa. Apakah kamu tahu apa ini? Orang misterius berkata tiba-tiba. Mile menggelengkan kepalanya, tidak tahu. Manusia misterius itu berkata, ini adalah benda ilahi. Jika mendapatkan benda ini, maka akan memperoleh kekuatan ilahi. Sayangnya, saat aku memperoleh benda ini waktu itu, aku tidak cukup kuat untuk menaklukkan benda ini, jadi aku dipenjarakan di sini selama 1000 tahun lebih. Selama bertahun-tahun, aku tidak bisa bergerak 1 inci pun. Mile berkata dengan suara yang dalam, benda ini ternyata sangat kuat. Apakah ada cara untuk menyelamatkan senior? Orang misterius berkata, ya, cari tubuh fisik khusus dan biarkan benda ini secara otomatis memilih orang lain. Mile berkata dengan ringan, sepertinya darah yang ada di tanah ini adalah orang yang senior cari, benar kan? Orang misterius berkata, benar. Selama 1000 tahun terakhir, aku telah menggunakan berbagai metode untuk mencari kultivator. Biarkan mereka berpikir bahwa ada harta karun di tempat ini, dan biarkan mereka datang ke sini satu persatu. Sayangnya, tidak ada seorang pun. Benda ilahi ini selalu enggan meninggalkanku dan tidak ingin memilih orang lain. Bicara sampai di sini, dia berhenti sebentar, dan kemudian berkata, sampai kamu muncul. Mendengar ini, ekspresi Mile tiba-tiba berubah. Dia ingin mundur, namun, kekuatan misterius tiba-tiba menyelimutinya. Orang misterius berkata sambil tersenyum, saat kamu muncul di jurang ini, apakah kamu tahu betapa bahagianya aku? Karena saat kamu muncul, benda ilahi ini memiliki reaksi. Untuk pertama kalinya dalam 1000 tahun, dia bereaksi terhadap orang-orang. Bicara sampai di sini, ada sedikit kegembiraan yang tidak bisa disembunyikan dalam suaranya. Mile berkata dengan sungguh-sungguh, tapi barusan kamu terus membiarkanku pergi, kenapa begitu? Orang misterius terkekeh, jika aku memintamu untuk datang, kamu pasti akan curiga dan pergi, tetapi jika aku meminta kamu untuk pergi, kemungkinan besar kamu akan datang. Bermain perang psikologis. Mile mengepalkan pedang di tangannya erat-erat, pedang itu bergetar, dan pada saat ini, orang misterius yang tidak jauh tiba-tiba berkata, kamu bisa mencapai tingkat Tao pedang seperti itu di usia muda, memang tidak sederhana, tapi sayangnya, bagiku, kamu sekarang terlalu lemah, saking lemahnya hingga tidak bisa diserang, jadi jangan sia-siakan usahamu. Mile berkata dengan sungguh-sungguh, senior tidak takut dengan keluarga Ye aku. Orang misterius tersenyum dan berkata, mungkin memang ada kekuatan super di belakangmu, tapi, memangnya kenapa? Meskipun keluar dan masalah tidak berhenti datang, itu lebih baik daripada mati di sini, bukankah begitu? Mile menggelengkan kepalanya, anggap saja aku sial.
Orang misterius berkata, dulu aku bukan orang yang keji, tapi sayangnya, selama 1000 tahun lebih penjara, bagi aku, orang baik dan orang jahat, atau batas kesabaran semacamnya, tidak ada artinya. Kebebasan, aku hanya ingin bebas. Suara itu jatuh, Mile tiba-tiba merasakan kekuatan misterius menariknya lebih dekat ke orang misterius itu. Tidak bisa menolak. Meskipun dia menunjukkan dua macam jiwa pedang, juga tidak membantu. Perbedaannya terlalu besar. Orang di depannya begitu kuat, bahkan Dewa Agung Erlu di lantai 2 tidak bisa melawannya. Jika tidak, Dewa Agung Erlu di lantai 2 ini tidak membawa pergi aturan Tao ini, tetapi malah memintanya untuk datang kemari. Masalahnya adalah, Dewa Agung Erlu sendiri tidak bisa mengalahkannya, jadi mungkinkah dirinya bisa mengalahkannya? Panggil dirinya ke sini, sama dengan datang cari mati. Tidak tahu bagaimana pemikiran Dewa Agung Erlu. Mile semakin dekat dengan orang misterius itu, aturan Tao di alis orang misterius itu semakin teratur. Saat jaraknya kurang dari setengah kaki dari orang misterius itu, aturan Tao di antara alis orang misterius sudah cerah seperti matahari, dan pada saat ini, tubuh orang misterius benar-benar mulai bergetar. Pada saat ini, orang misterius sudah sangat bersemangat, karena dia sudah merasa benda ilahi di antara alisnya menunjukkan tanda-tanda akan pergi. Di sisi lain, Mile tampak mengerikan, wajahnya penuh dengan keengganan dan kemarahan. Sebenarnya, dalam hatinya sangat tenang. Jika benda lain, dia pasti akan takut, tetapi ini aturan Tao, dia benar-benar tidak begitu takut. Karena dia punya menara. Segera, semakin dekat dengan orang misterius itu. Saat keduanya sangat dekat, orang misterius itu tiba-tiba meraung, dan dalam sekejap, kata, hampa, di antara alisnya tiba-tiba terbang keluar dan jatuh langsung masuk ke alis Mile. Tubuh Mile bergetar hebat, seolah-olah dipukul dengan keras. Orang misterius itu seperti bola kempis, seketika langsung lemas, tetapi Mile membeku di tempat, seolah-olah telah dikunci. Setelah beberapa saat, orang misterius itu tiba-tiba tertawa terbahak-bahak, memenuhi seluruh jurang. Dan begitulah, setelah tertawa selama sekitar setengah jam, orang misterius itu berhenti, kemudian dia memandang Mile di depannya. Aku mengejar benda ini selama 10 tahun waktu itu, tapi sayangnya, aku tidak terpikir akan dipenjara olehnya. Jika bukan karena benda ini, aku pasti sudah menembus alam tiada batas. Mile menggenggam kedua tangannya dengan erat. Senior ingin membunuhku. Jika demikian, bagus juga, itu menyelamatkan aku dari banyak rasa sakit. Orang misterius menggelengkan kepalanya. Bagaimana mungkin aku membunuhmu? Jika aku membunuhmu, benda itu akan datang mencariku lagi, bukankah nanti aku akan dipenjara lagi? Lagi pula, aku telah berada di tempat gelap ini selama 1000 tahun lebih. Apa kamu tahu bagaimana aku bertahan selama 1000 tahun ini? Berbicara tentang ini, ekspresinya tampak agak muram. Selama 1000 tahun lebih, 1000 tahun lebih penuh, jika bisa bunuh diri, aku pasti sudah bunuh diri. Sekarang, aku berharap seseorang bisa datang dan merasakan kesepian dan rasa sakit yang aku alami selama 1000 tahun lebih ini. Setelah selesai berbicara, dia menepuk bahu Mile dengan ringan dan berkata sambil tersenyum, dengan basis kultivasi kamu, hidup 100 tahun, tidak masalah. Setelah 100 tahun, aku akan datang menemuimu, hahaha. Setelah berbicara, dia berbalik dan pergi. Seolah memikirkan sesuatu, orang misterius tiba-tiba berhenti. Aku sangat senang hari ini, tapi apa ada kata-kata terakhirmu? Jika ada, aku tidak keberatan membantumu menyampaikan 1 atau 2 kalimat. Setelah hening beberapa saat, Mile berkata, bantu aku sampaikan pesan kepada Lord Manlu dari Perkumpulan Pelindung Dunia. Katakan padanya, aku ayahmu.
Orang misterius tercengang, apakah kamu yakin dengan kalimat ini? Miley berkata dengan suara rendah, tentu. Namun, Lord Manlu dari Perkumpulan Pelindung Dunia adalah master di atas alam Archon sejati, meskipun yang mulia tidak lemah, tapi dibandingkan dengannya, masih kalah jauh. Karena itu, lebih baik jangan pergi. Orang misterius menggelengkan kepalanya dan terkekeh, teknik jebakan yang payah. Jangan khawatir, aku akan pergi. Adapun kekuatan lawan yang kamu sebutkan, itu karena kamu tidak tahu apa-apa tentang kekuatanku. Nikmatilah sisa hidupmu. 100 tahun kemudian, kaisar aku ini akan datang menemuimu. Suara itu jatuh, orangnya sudah bergegas naik ke langit, dan setelah beberapa saat, suara tawa keras bergema di luar jurang. Di dasar jurang, Miley menggelengkan kepalanya, terlalu tampan, tidak ada pilihan lain, selalu diberkati Tuhan. Setelah mengatakan itu, dia berjalan ke samping, dan mulai tertawa liar, tertawa sampai perutnya sakit. Bersambung.